Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Hebat Matsal Surba. Kembali lagi bersama saya Ibu Prismonka Eva Arianti dalam mata pelajaran Seni Budaya materi proses berkarya seni grafis cetak tinggi. Seperti biasa, sebelum kita masuk kompetensi dasar, marilah kita berdoa agar pelajaran pada pagi hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Baik, kita masuk ke kompetensi dasar. Nah, seperti kemarin, kompetensi dasarnya masih sama, yaitu memahami berbagai prosedur berkarya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. Kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu diharapkan anak-anak semua mampu memahami proses berkarya seni grafis cetak tinggi. Kenapa kok hari ini belajar cetak tinggi saja? Karena pada minggu lalu kita sudah belajar tentang cetak saring sekalian proses berkaryanya. Jadi sudah lengkap pengertian sampai proses berkarya. Untuk kali ini kita akan fokus ke cetak tinggi. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, Ibu bacakan relevansi materi dengan ayat Al-Quran, yaitu terdapat pada surat Fussilat ayat 12. Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan kami hiasi dengan bintang-bintang, dan kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Untuk itu, Al-Quran sendiri adalah puncak keindahan, fenomena keindahan ilmiah, serta simbol-simbol keindahan. Kita bisa menemukan contoh yang sangat banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran, serta membuktikannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber seluruh keindahan, dan nikmat-nikmat keindahan itu diperagakan dalam penciptaan alam semesta ini. Jadi kita sebagai manusia wajib menjaga keindahan-keindahan yang diciptakan oleh Allah. Kemudian kita juga harus memuji Allah, selain itu menjaga, melestarikan, dan juga kita bisa menciptakan keindahan lain melalui ciptaan Allah. Misalnya kita bisa memanfaatkannya, kemudian menciptakan suatu karya seni yang indah juga. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, ini merupakan bahan-bahan yang biasa digunakan untuk membuat seni grafis cetak tinggi. Nah, biasanya ada beberapa bahan yang tidak masuk dalam bahan ini. Contohnya kita juga bisa menggunakan bahan-bahan alam seperti belimbing, kemudian pelepah pisang, kemudian motif bunga, dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan sebagai bahan-bahan seni grafis cetak tinggi dalam bentuk bahan alami. Tetapi yang untuk ini merupakan bahan-bahan buatan yang biasa digunakan oleh kreator atau seniman. Nah, yang pertama ini ada lem kayu dan karet kertas. Nah, kalau lem kayu kalian pasti sudah tahu ya. Tapi kalau untuk karet kertas ini kita biasa menyebutnya dengan linoleum. Nah, linoleum ini berfungsi sebagai klise atau sebagai untuk mencetaknya nanti. Nah, kita lihat di sampingnya ini ada papan, kemudian sampingnya lagi ada hardboard atau triplek. Nah, linoleum tadi fungsinya sama dengan triplek tersebut. Jadi sebagai klise atau nanti ketika kita ingin membuat cetak tinggi, maka bagian ini merupakan bagian yang dijungkil atau sebagai cetakannya. Kemudian selanjutnya ada karet. Nah, kalian pasti sudah tahu ya. Kemudian kita masuk ke alat. Nah, ini ada beberapa alat yang bisa kita gunakan untuk membuat seni grafis cetak tinggi. Yang pertama yaitu pensil. Nah, pensil ini gunanya untuk membuat sketsa di atas linoleum atau triplek tadi. Jadi untuk membuat klise, kita sebelumnya mendesain dulu di atas permukaan klise tadi. Jadi ketika kita sudah mendesain, baru kita cungkil. Kemudian selanjutnya ada gunting. Nah, gunting ini untuk memotong sisi-sisi linoleum atau klise yang lunak. Jadi untuk hardboard kita memakai pisau cutter. Nah, ini lebih kuat daripada gunting. Kemudian lem. Nah, lem ini untuk perekat. Selanjutnya ada pahat kecil.
Nah, pahat kecil ini berfungsi untuk mencungkil. Selain itu ada pahat atau pencungkil kayu. Nah, ini biasanya memiliki banyak seri atau bentuk dan ukuran. Jadi biasanya ada bentuk yang V permukaannya. Nah, V itu adalah bentuk dari mata benanya. Jadi ketika kita menggunakan cungkilan tersebut, maka garis yang dihasilkan yaitu sangat tipis, kemudian juga bisa membuat garis yang panjang. Selanjutnya ada juga yang mata penanya berbentuk U. Nah, U ini biasanya cungkilan yang dihasilkan itu biasanya lebih dalam dan lebih lebar. Kita masuk ke proses pembuatan cetak tinggi. Nah, cetak tinggi itu sama seperti karya seni lainnya, jadi membutuhkan sketsa. Sebelumnya, kita membuat sketsa dengan menggunakan pensil di atas linoleum atau hardboard atau tripek tersebut. Jadi, sebelum kita cungkil, kita membuat desain atau sketsa sesuai dengan keinginan kita di atas permukaan. Kemudian selanjutnya potong karet plise sesuai ukuran. Jadi ketika kita sudah membuat sketsa sudah jadi, kita potong sisi-sisinya. Jadi tidak harus berbentuk kotak, tetapi juga bisa mengikuti gambar yang sudah kita gambar tadi. Selanjutnya, buat desain dengan menggunakan pensil. Nah, desain ini untuk mempertebal dari sketsa tersebut. Desain ini harus sesuai dengan prinsip pada membuat stempel. Jadi ketika kita memperhatikan stempel, misalnya stempel nama, maka stempel tersebut itu biasanya terbalik. Misalnya namanya adalah Andi, maka di depannya adalah I, D, N, A. Jadi dibalik. Nah, itu prinsipnya membuat plise senigrafi cetak tinggi, jadi sama dengan stempel. Nah, ketika kita mencetaknya, maka akan berbentuk sesuai dengan keinginan kita. Kemudian setelah kita membuat desainnya, kemudian kita cungkil bagian sela-sela tulisan gambar menggunakan pahat atau cutter. Jadi bagian yang nanti ketika kita mencetaknya, kita tidak ingin bagian tersebut muncul dalam tinta atau di atas kertas, maka kita cungkil sampai habis. Kalau bisa sampai dalam, tetapi jangan sampai berlubang. Nah, dalam menyungkil ini kita juga harus hati-hati, jangan sampai bagian yang tidak ingin kita cungkil itu ikut tercungkil, karena ketika ikut tercungkil maka bagian tersebut tidak akan menimbulkan tinta ketika dicetak. Kemudian selanjutnya berilah tinta pada plat plise. Nah, setelah kita cungkil sudah selesai, maka kita beri permukaannya bagian yang tidak dicungkil tadi dengan menggunakan tinta. Nah, tinta ini biasanya merupakan tinta grafis, atau jika kita tidak punya maka kita bisa menggunakan pewarna lain seperti cat. Nah, biasanya kita meratakan warna ini dengan menggunakan roll, tetapi ketika kita tidak punya, kita bisa menggunakan kuas dengan jalan tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit dalam menerapkan tintanya. Nah, jika selesai mengoleskan tinta pada seluruh permukaan, maka tahap selanjutnya yaitu menempelkan plise pada kertas dan ratakan dengan sendok. Nah, kita tempelkan cetakan kita yang sudah kita beri cat tadi atau tinta tadi di atas kertas polos. Nah, itu kemudian kertasnya dibalik, jadi kertas posisi di atas, kemudian cetakan di bawah. Nah, kemudian kita ratakan menggunakan sendok. Jadi bagian yang tidak dicungkil tadi kan terkena tinta, maka kita ratakan sampai warnanya itu pekat atau penuh, jadi tidak ada putih-putihnya kayak gitu. Kemudian selanjutnya kalau sudah, langsung saja lepaskan kertas dari plat cetak. Nah, dalam melepaskan ini perlu berhati-hati karena harus sedikit demi sedikit. Ketika kita membuka sedikit, maka ketika ada bagian yang masih putih, maka kita tutup lagi. Kemudian kita ratakan lagi menggunakan sendok. Nah, seperti itu sampai seterusnya. Kemudian kita buka pelan-pelan lagi. Ketika masih ada lagi, maka kita ratakan lagi sampai seluruh permukaan itu tidak ada putih-putihnya atau rata dengan sempurna. Nah, sekarang kita perhatikan gambar. Nah, di sini ada yang pertama yaitu proses membuat sketsa, kemudian selanjutnya adalah mencungkil, selanjutnya meratakan tinta, kemudian mengecat dengan kertas, kemudian selanjutnya dibuka, dan inilah hasilnya. Nah, ini merupakan gambar dari hasil cetakan bagian kanan. Ini yang merah menyala, ini adalah
hasil dari cetakannya. Kemudian yang bagian kiri ini adalah hardboard yang sudah dicungkil dan diberi tinta, jadi seperti ini. Kemudian tugas hari ini yaitu silakan kerjakan soal berikut di buku tulis. Yang pertama, sebutkan alat yang digunakan untuk membuat seni grafis cetak tinggi. Ini mudah ya, silahkan disebutkan dengan lengkap. Jadi kemudian selanjutnya ada sebutkan bahan yang digunakan untuk membuat seni grafis cetak tinggi. Nah, bahan-bahannya itu yang sudah Ibu jelaskan tadi. Tetapi jika kalian ingin menambahkan bahan yang sekiranya bisa digunakan, misalnya contoh bahan alam, nah kalian masukkan saja. Semakin lengkap maka semakin baik. Kemudian selanjutnya jelaskan proses pembuatan seni grafis cetak tinggi. Jadi kalian sebutkan proses-prosesnya mulai dari awal sampai akhir. Nah, seperti biasa jawaban ditulis di buku tulis, dipotret, kemudian di-share di GC. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu sampaikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, salah satu teknik dari proses berkarya seni grafis yang dapat diterapkan ialah teknik cetak tinggi. Kemudian, dalam proses berkarya seni grafis cetak tinggi, memerlukan alat dan bahan antara lain seperti triplek, penjungkil kayu, dan lain sebagainya. Kemudian, dalam pembuatannya, teknik cetak tinggi menggunakan prosedur tertentu dengan tahapan yang runtut. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita di dunia maupun akhirat. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih dari Ibu. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.